Nih kalau jenengan lihat istrinya dengan suntuk di rumah, yuk piknik yuk, wah mesti langsung bunga itu ya. Anak-anak rewel nangis, ayo jalan-jalan ikut abi, begitu kan ya. Kemana? Wis pokoknya ya. Assalamualaikum. Kita ingin mentadaburi satu ayat yang memuat 4 poin penting. 2 berbicara tentang mindset dan 2 berbicara tentang perintah atau anjuran ya. Dalam surat Al-Mulk ayat ke-15 ini Allah berfirman, ada 4 bagian daripada ayat ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Jadi fikih atau bukan fikih ya, mentalitas yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah Allah sudah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Mau tinggal dimanapun, mau pergi kemanapun, tanamkan ya bahwa Allah sudah memilih bumi sebagai tempat tinggal kita yang paling cocok untuk kehidupan kita. Ya, bumi tidak sama dengan Pluto, tidak sama dengan Venus, tidak sama dengan Mars, apalagi matahari. Ya, semua yang dibutuhkan manusia 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah siapkan ya. Sebelum manusia itu menghuni muka bumi ini, Allah sudah siapkan semua kebutuhannya, dari makanan, minuman, binatang, kemudian tanaman, semuanya sudah Allah siapkan sehingga manusia datang benar-benar sudah tinggal mengelolanya ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah juga bermakna apa? Ketika kita nanti menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanan, Allah sudah tundukkan bumi ini, bahkan lautnya sekalipun, sehingga orang dengan mudah untuk kemudian melakukan perjalanan, baik itu di daratan, di lautan, bahkan di udara ya. Nah, mental ini penting jamaah sekalian, karena bukan banyak ya, ada orang-orang yang mungkin sudah takut duluan kalau mau melakukan perjalanan jauh-jauh, engkau ge ini ge itu dan sebagainya ya. Maka mentalitas ini buat kita sangat penting sekali. Ini karena kemarin saya saya lupa 1 bulan 2 bulan ya nggak ngisi kajian ya, 2 bulan ya. Nah, itu salah satunya karena kami safar perjalanan untuk ke umroh plus dengan ke Yaman dan ke Oman. Perjalanan daratnya 80 jam ya, naik busnya, dan bus dari Mekah ke Yaman ke Oman itu nggak ada toiletnya Pak gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, nek misalnya ada kebutuhan mendesak nggak bisa ditangguhkan ya, padang pasir kiri kanan yang siap menampung, mau siang mau malam. Tapi mentalitasnya mudah begitu kan ya. Lebih berat lagi ketika kami harus pulang membawa anak cucu yang masih berusia 1 tahun 3 tahun ya. Ini mentalitasnya gampang begitu kan ya. Walaupun ketika mau berangkat sakit, demam, muntah, mudah pokoknya begitu kan ya. Ini mentalitas yang harus ditanamkan. Ja'ala lakumul arda zalulan. Bumi ini sudah dimudahkan bagi manusia ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Famshu fi manakibiha. Nah, ini perintah. Berjalanlah di segala penjurunya. Ya. Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang keutamaan safar. Dalam satu syair yang populer beliau mengatakan, safir tajid aywadon amman tufarikuhu. Bersafarlah, engkau nanti akan mendapatkan apa yang hilang. Engkau akan mendapatkan ganti dari apa yang engkau tinggalkan. Seorang santri meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan handai tolannya, meninggalkan orang-orang terdekatnya, berangkat menuju ke sebuah pesantren yang jauh dari kampung halamannya. Sekian tahun dia sekolah, dia kembali dengan membawa ya sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kalau kemudian safar sampai ke luar negeri ya, dia akan mendapatkan tajid aywadon, akan mendapatkan ganti aman tufarikuhu. Lihat mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dia tinggalkan kampung halaman tercinta, dia tinggalkan mungkin kerabat yang belum beriman. Begitu sampai di Madinah, lihat bagaimana Allah kemudian berikan keutamaan kepada kaum muhajirin. Lihat orang-orang
yang mereka ya datang ke negeri ini, rata-rata para musafir itu Pak memiliki mental baja. Maka antum tahu orang-orang Jawa itu yang hampir di semua wilayah Indonesia ini mesti ada orang Jawanya, karena orang Jawa ini terkenal sebagai apa? Petualang, musafir, dimanapun dia tinggal dan dia di situ maju sukses. Kalau kita lihat skala lebih luas lagi, lihat orang-orang Cina, ya saya heran juga ya, sampai ke Spanyol, Granada ada orang Cina buka warung toko kelontong di pinggir jalan. Ini jauh-jauh ke Spanyol buka warung kelontong begitu ya, luar biasa ini ya. Jadi orang-orang safar mereka akan mampu untuk banyak melihat kelebihan yang ada pada sebuah wilayah ya. Dalam syair lain Imam Syafi'i menyebutkan pada safar ada 5 faedah. 1, menghilangkan kesedihan. Nih kalau jenengan lihat istrinya dengan suntuk di rumah, yuk piknik yuk, wah mesti langsung bunga itu ya. Anak-anak rewel nangis, ayo jalan-jalan ikut Abi begitu kan ya. Kemana? Wis pokoknya ya, Indoor Grosir boleh, Alfamart boleh gitu ya, atau cari pusat mall dan tempat-tempat hiburan. Itu akan menghilangkan kesedihan. Kenapa? Karena ketika safar kita akan meninggalkan saksi-saksi kesedihan kita. Rumah kita, meja kita, kursi kita, ruang tamu kita. Ini kan tempat kita sedih ketika di rumah. Begitu kita keluar, kita ketemu orang baru, ketemu suasana baru, ketemu menu baru, ketemu dengan mainan baru, ketemu dengan berbagai hal yang baru, sehingga suasana baru ini akan bisa menghilangkan kesedihan kita. Maka ini bapak-bapak kalau ngelihat istrinya lagi sedih, lagi anaknya sedih, solusinya safar ya, kata Imam Syafi'i, karena dia bisa menghilangkan kesedihan. Cari tempat-tempat yang memang benar-benar fresh gitu kan. Kalau Anda merasa sempit, jalan-jalanlah ke pinggir pantai, lihatlah langit ke atas, lihat lautan yang dalam dan luas, maka Anda akan merasakan betapa luasnya bumi Allah ini. Bumi itu bukan cuma kamar kita yang sepetak begitu ya. Begitu kita safar, kita akan merasa hati kita menjadi lebih lapang. Ini 1 ya, menghilangkan kesedihan. Yang kedua, menjadi sarana untuk mencari penghidupan. Para bapak yang dihimpit ekonomi yang menjepit ya, perlu mencari solusi dan alternatif. Karena kadang-kadang kita tuh baru ngerti ketika keluar, Masya Allah ternyata kayak begini nih di sini harganya mahal. Jenengan yang tiap hari makan tahu tempe, coba ke Jerman begitu kan ya, betapa tempe itu makanan yang sangat istimewa. Ada orang yang jadi kaya raya karena jualan tempe begitu kan ya. Jenengan akan bersyukur. Ada ikhwan dia umroh masuk warung makan, karena dananya ngirit pas-pasan, maunya menunya sederhana ya, dia pilih tempe begitu kan ya. Ketika membayar kaget gitu kan, lo kok lebih mahal dari daging begitu ya, ngertingin aja milih daging gitu kan ya. Iya, langka tempe itu gitu kan ya. Jadi mencari maisha salah satunya adalah dengan cara berhijrah ya. Inna ardi wasi'ah. Maka nanti dalam safar ini juga identik dengan hijrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda tahu bagaimana nasib orang yang tidak mau bepergian. Ketika situasi di kota Mekah sudah tidak kondusif untuk ibadah, sudah tidak kondusif untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah meninggalkan kampung halaman. Dan di sana ada orang-orang yang keberatan. Mereka keberatan karena nanti gimana kalau di Madinah belum punya rumah, di Madinah belum punya pekerjaan, di Madinah belum punya yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Sampai akhirnya kemudian datanglah peristiwa perang Badar, ketika umat Islam harus berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Nah, orang Islam yang gak hijrah ini dijadikan tameng hidup sama orang-orang kafir Quraisy ya, sampai akhirnya mereka kemudian meninggal di medan perang. Dan di hari kiamat malaikat bertanya ya kepada orang-orang ini, kenapa kamu kok ya
mati dalam keadaan seperti ini, matinya berada di barisan orang kafir, ya. Maka orang-orang ini mengatakan, kunna mustada'afin, kami lemah, kami nggak bisa apa-apa, kami terpaksa. Maka kata malaikat, alam takun ardu wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru fiha, kamu bisa hijrah, kamu bisa pergi ke tempat yang aman, ya. Maka ayat ini mengancam, faulaika ma'wahum jahannam, bagian daripada bagian mereka adalah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka mati dibunuh oleh orang Islam ketika berada dalam barisan orang-orang kafir. Kalau kita kontekstualkan ayat ini pada kehidupan sekarang, mungkin bisa terjadi pada seseorang yang bekerja di tempat haram, bekerja di pabrik miras, bekerja di tempat riba, bekerja di tempat yang di situ nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, dan dia bertahan di sana dan mati dalam keadaan seperti itu.